banget karena banyak yang emang udah deket sama Yaya, sama Brian, dan ketemu orang-orang baru kayak Nian, kayak Hanandra, juga seneng banget bisa bertukar pikiran. Dan ternyata nggak semenyeramkan itu ngedirect film Pajak pertama, alhamdulillah, karena semuanya energinya positif, energinya seru. Walaupun ini film horor, alhamdulillah nggak horor dijalaninnya. Untuk pemilihan cast sendiri, Inara turun tangan juga. Sebenarnya kalau untuk cast banyak lebih cenderung diskusinya lebih banyak sama Prilly dan Umay. Cuman tentunya aku juga ikut dilibatkan dalam situ karena kan cocok enggaknya karakter berpengaruh sama keputusan aku juga sebagai director. Tapi setelah perannya jatuh pada Brian dan Yayas, Bersyukur banget dan emang cocok banget. Brian ini film horor pertama seperti apa, mungkin ada fakta yang menarik yang ditemukan? Fakta menarik, aku pertama kali melihat orang kesurupan secara langsung. Oh iya. Kesurupan orang, satu hari kita syuting kesurupan, 2 orang kesurupan, semua kru tuh pucet semuanya. Habis itu Dan habis hujan hujan deras. deras, Kita kehujanan listrik benar-benar tiang mati. listrik meledak. Jadi emang horor Meriah aku ya? secara langsung itu doang. Tapi Iya kan? tapi seperti kayak si Indra tadi bilang, syukur ini cerita horor, tapi bukan hanya horor. Kenapa juga aku akhirnya milih film ini, karena dramanya juga sangat kuat. Bukan hanya horor yang oke, kita buat tegang, jump scare, enggak. Jadi emang tegangnya itu bukan hanya tegang, tapi ada rasa sedih, rasa kesal, rasa gemas sama perjalanan ke setiap karakternya. Itu jadi salah satu alasan utama kenapa aku pilih juga akhirnya terlibat. Itu kesurupannya lokasinya di mana? Wah, langsung itu. Berapa lama ya? Kebiasaan pas ada seorang yang kesurupan, aku ngeblank karena itu udah siap banget setnya, terus aku kayak jadi kita ambil take apa dulu ya, gimana ya, jadi aku langsung muter otak lah, ini langsung scene apa ya, itu sekitar lama sih kayaknya karena 2 orang kan, jadi back and forth ke apa namanya base camp juga ada, jadi aku nggak tahu sih kalau masalah detailnya karena aku di set. tapi sih kalau rangkaian kejadian horor itu kalian jadikan alert atau apa, atau jadi ada kayak doa bersama atau gimana? Berdoa sih masing-masing. Semuanya habis itu diem semua itu Pas kayak. itu diem karena kita running out of time karena udah anginnya tuh udah gimana sih rasanya mau hujan ya, dan itu scene semua eksterior malam, jadi aku lebih ke ya realistis aja, paniknya nih gimana kalau scene ini tuh nggak kekejar Dan nggak mungkin forsir juga sih yang abis Iya. mengalami kejadian itu, pasti mereka Iya. butuh istirahat kan. Lokasinya di mana kejadiannya itu? Ada deh. Ntar takut kalau kita bilang ntar orang pada kesana lagi. Brian, tapi apa sih effort yang kamu keluarkan di film horor? Apakah mungkin kamu pendalamannya lebih deep daripada yang sebelum-sebelumnya atau kayak gimana? Deep bukan karena horornya ya, karena emang karakter itu layer dan kompleks banget. Jadi dan ini pertama kali tuh main film yang dimana aku punya adik gitu, kakak adik, berbeda hubungan antara kakak adik. Dan syukur sama Yayas, jadi emang kita banyak bicara ya sebelumnya ya, banyak diskusi ini si Sena pengen dibawa gimana, ngeselinnya pengen gimana, alasan-alasan itu karena apa, karena menurut aku emang setiap karakter bukan hanya satu layer doang. For me there's no really antagonis, protagonis tuh bad or good tuh nggak ada, jadi semua layer kita pikirin. Jadi susahnya tuh bukan di horornya aja, emang ada beberapa adegan yang harus tegang, takut, kaget, oke, tapi juga lebih effort di adegan-adegan dramanya, adegan masalah dysfunctional family-nya, adegan scene-scene panjang dan emosional antara aku sama Dewi, sama orang tua. Itu sih yang sama guling-guling di kandang sapi yang bau pupnya, pup fermentasi itu the best itu. Tapi ya dilakukan emang karena it's a good story. Sesuatunya, dan aku seneng banget pas kemarin mereka review beberapa orang cinema aku sama beberapa orang undang penonton, itu bukan hanya takut atau horor yang diomongin, tapi juga netizen air mata, sedih, gemes, keselnya itu pada nyampe semua. Jadi emang aku sendiri dulu nonton, jadi pengen nonton atau nggak tahu pengen nonton pas premier, tapi dengar itu udah kayak alhamdulillah sih. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan sebelumnya di reading selama sebulan kayak gimana nih, intinya sampai ke beberapa penonton dan mudah-mudahan sampai ke kalian semua di tanggal 30 Mei nanti. Dari segi penampilan juga kan kayak lebih dewasa gitu dengan dewasa. bagaimana sih? Soalnya karena
base karakternya bukan dari perkotaan. tinggal di perkotaan atau lucky hidupnya. Ini lebih kayak bisa lihat aku layer setiap hari layer 3 makeup layer, dibuat dikrilin, digelapin, itu jujur makeupnya gatel banget. Tapi emang untuk kebutuhan ceritanya, karena kalau kan bisa lihat aku lumayan putih ya guys, maksudnya kayak lumayan ini Gak masuk sama Sena. Senanya syukur adik aku juga Yayas, maksudnya kayak yang nggak terlalu jauh berbeda mukanya, jadi emang tim makeupnya sangat membantu, tim wardrobe sangat membantu, dan juga art yang dipakai juga sangat membantu. Jadi ya Gimana ngebangun chemistry antara sebagai kakak adik ya? aku sama dia syukur nggak tahu coba punya. Sebelumnya kita nggak pernah dapat adik kakak kan, kita selalu dapat karakter yang bisa dibilang love interest mungkin ya mudahnya gitu. Tapi di luar set sebenarnya aku menganggap Brian itu kakak, jadi sebenarnya nggak sulit untuk membayangkan Brian sebagai kakak aku gitu. Yang sulit dibayangkan adalah gimana Brian jadi orang yang menyebalkan gitu. Karena buat orang-orang pasti semuanya tahu Brian kalau lihat video atau mungkin ketemu aslinya. Brian. Kan Brian tuh orangnya baik gitu, lovely. Nah di sini gimana ceritanya harus benci sama kakaknya gitu. Tapi Brian sih agak mancing-mancing gitu ya. Kamu you try, Brian mencoba untuk kayak bikin Senanya tuh vibes-nya terbawa gitu di set biar aku ada kayak sampai deh gitu. Tapi di luar set kita ya udah sebagai teman lagi, ngobrol lagi, bercanda lagi. So kakak adik bukan kakak adik sibling goals atau Iya. enggak, ini nggak pengen punya kakak adik seperti ini, soalnya emang itu masalah mereka yang mereka bawa sendiri, bukan hanya masalah aku juga tapi masalah juga karakter Mian, karakter Bara juga, namanya Bara karakter itu ya, banyak rahasia-rahasianya. So it's not sibling goals tapi lebih kayak cara membenci satu sama lain gimana caranya. Ya, saya kan mengungkapkan image yang kayaknya buat tadi kamu ngeselin kamu, sementara kamu kan sudah dikenalin pencitraannya sebagai Pencitraan. itu gimana tuh? Ini karakter itu yang aku bilang, aku alhamdulillah banget itu ada director yang sangat talented, lawan main juga yang sangat mendukung, sama Fontinya juga sangat menulis main detail. Jadi emang reading sebelumnya emang kita bahas panjang lebar. Kita bikin bareng-bareng si Sena ini dulu ngapain ya? Iya. Kayaknya dia kalau bikin gini seru ya. Kayak dia dulu kayak gini, kayak dia dulu kayak gini. Pas kayak gini dia sedih nggak kira-kira? Jadi kayak gitu-gitu sih. Pembahasannya prosesnya. banyak, bukan pembahasan bukan tentang hanya story ini, tapi kita buat story untuk menjadi bekal aku Iya. pas mainin Sena. Ya, saya kan film sekiannya kamu ya, ya. Ada pengalaman yang berbeda nggak sih atau ada tantangan berbeda di film ini? Pengalaman yang berbeda mungkin kalau yang kayak major banget enggak ya, karena kan genre-nya kebetulan sama, tapi secara cerita bisa dibilang ini dan the way Inara kasih pendekatan karakternya yang tadi aku udah bilang lumayan berbeda, dan karena kita udah kenal sebelumnya, dan sebenarnya nggak sama Inara aja, sama Bumian pernah, sama Brian pernah, even sama Kanagre belum pernah, tapi pas ngobrol kita udah punya cara untuk gimana cara kita bisa masuk satu sama lain. Jadi nggak sulit, malah aku penasaran sih karena Inara punya point of view bentuk orang yang teror tapi berbeda, nggak hanya kayak kaget doang, tapi ada layer-layer lain pada saat dia kaget, apa yang dia rasain. Jadi kan orang-orang perdana mungkin support dari orang terdekat seperti apa sih? Orang apa? Support dari orang terdekat Keluarga, juga aku juga bilang tim sinemaku atau keluarga sinemaku juga lumayan dekat sama aku ya, soalnya bisa dibilang ada beberapa project sama mereka juga. Jadi karena dari mereka dan support bukan hanya dari keluarga tapi juga keluarga sinemaku juga sangat positif dan percaya untuk aku main karakter seperti Sena. Jadi aku langsung oke, I will do it. Terus kayak mereka percaya aku bisa lakukan, artinya aku juga harus percaya aku bisa lakukan. Ada riset khusus nggak sih untuk bisa menjadi karakter yang Ngobrol kita. Enggak sih, panjangin kuku ya. Kuku kelingking Kuku satu kelingking. buat berasa apa katanya jametnya gitu. Tapi lebih ke masalah-masalah personal sih. Jadi kita nggak ada karakter siapa aku ambil, no, karena emang terbentuk karena masa lalu yang kita buat. Jadi bekalnya jadi bentuknya jadi seperti itu. Di project aku sebelumnya udah sering kolaborasi sama Umay sih, kayak dari Kukira Kau Umay direct, aku jadi Astrada. Terus di
beberapa project setelahnya aku jadi production designer, Uma jadi director. Terus aku juga pernah aku yang direct, Uma yang main di film pendek aku Lentera Jana. Dan di sini karena Umay still dikit orangnya penakut ya, jadi dia produce, aku direct. Cara jaga profesionalisme Bang. gimana sih Nara? Kenapa? Cara jaga profesionalisme sama sih? Gimana ya, mungkin karena kita sama-sama punya interest yang sama, jadi kita aku jujur nggak tahu caranya gimana, cuman alhamdulillah saat kita ngomongin kerjaan ya kita emang secara otomatis memisahkan diri dari kedekatan kita di hubungan gitu sih. Sulit nggak kan? Enggak, kalau dari aku malah seru banget bisa kerja sama orang dekat. Kalau ada masalah di hubungan nyambung ke kerjaan nggak sih kayaknya? Alhamdulillah enggak.